Dan siaran daripada kelas Dharma ini dapat Anda saksikan tidak hanya di Zoom, tapi juga dapat disaksikan di media YouTube ataupun media Facebook. Saya akan menaruhkan tautannya di kolom chat atau kolom obrolan. Anda dapat mengklik tautan tersebut supaya dapat segera terhubung ke media YouTube. Jadi sangat memudahkan. Anda cukup mengklik tautan tersebut dan Anda akan segera tersambung dengan siaran langsung kelas Dharma kita ini. Pada malam ini kita akan memasuki ritual kehidupan bab 1 ritual suka, yaitu bagian 2 bagaimana memilih hari baik. Kita ketahui bahwa minggu kemarin kita telah mengikuti kelas pertama pada minggu kemarin. Apakah Anda merasa antusias untuk mengikuti kelas kedua yaitu pada malam ini? Apakah Anda merasa sangat antusias lagi untuk kembali mendengarkan ceramah Dharma ataupun Dharma Desana dari acara Lenfei pada malam ini? Jika saya sendiri pun sangat berantusias dan saya pikir Anda sekalian juga sama dengan saya. Dharma Desana dari acara Lenfei yang sangat luas dibarengi dengan berbagai cerita ringan telah memberikan kita suatu panduan yang memudahkan bagi kita untuk memahami kelas Dharma kita pada malam ini. Jika Anda merasakan manfaat dari kelas Dharma ini, silakan ketik 666 di kolom chat, biar acarya pengajar atau acara pemateri dapat mengetahui bahwa semuanya bersemangat mengikuti kelas Dharma ini. Silakan diketik 666 di kolom obrolan. Bagi para partisipan di media Facebook ataupun YouTube juga boleh mengetik 666. Pada kelas Dharma minggu sebelumnya, feedback daripada para siswa kelas Dharma sangat antusias sekali, di mana puluhan pertanyaan telah masuk ke dalam kelas kita, dan kita akan mengupayakan supaya semua pertanyaan tersebut dapat terjawab pada sesi kelas Dharma kita ini, dan kita akan memohon acarya untuk berwelas asih memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Dan seperti biasa, Anda juga dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada yang ingin ditanyakan di kolom chat sesuai dengan media ataupun platform tempat Anda mengikuti kelas Dharma ini. Kita kita menyambut ataupun memberikan salam kepada para Dharma Duta, para Susung Suce dari berbagai belahan penjuru dunia yang satu persatu telah login mengikuti kelas Dharma ini, dan juga tidak lupa memberikan salam kepada acara Lenfei yang telah hadir di kelas Dharma ini dan telah siap untuk memberikan kita pemaparan pada topik materi kelas kita pada malam ini. Apa kabar? 第燕师姐好，还有白马 English 助教你好，还有意英师姐阿弥陀佛，白马师兄好，修坚助教吉祥，爱莲助教你好，万亮师兄阿弥陀佛。哇，好多印尼的同门哦，那师姐阿弥 Pada 陀 malam ini kelihatan banyak sekali partisipan ataupun siswa dari Indonesia. Salam salam ya kepada semua susung suci kita dari Indonesia. Dan tampaknya ketua TBF kita acara Chengju juga online ya, hadir pada kelas Dharma kita malam ini. Selamat datang kepada Sangse.
坚持师兄好。莲惨了，我看不清楚，是莲堕法师吗？莲坠法师吗？阿弥陀佛。贝蒂安师姐好，Kendra 师姐好。哇，还有很多同门，我就不能够一一的称呼大家了，因为我们 Banyak 的 sekali partisipan yang telah hadir pada malam ini dan mohon maafkan tidak bisa menyebutkan nama Anda satu persatu. Dan kita telah melihat bahwa jam kelas kita sebentar lagi akan dimulai. 真是太感动了。在这里呢，有一个好消息要告诉大家，政府网络大学呢，在我们的 WhatsApp 开设了一个生命礼仪互动区，在群组里面呢，大家可以把上课后的心得发上来，和同学们分享。 Dan di sini ada sebuah berita kepada kita semua bahwa telah dibuka suatu grup WhatsApp khusus untuk Universitas Dharma kita kali ini, di mana kita dapat memberikan sharing, inspirasi, ataupun kesan dan pesan yang kita dapati semasa mengikuti kelas Dharma ini. Jadi kita semua dapat boleh bergabung dalam grup WhatsApp tersebut. Dan ini adalah tautan grup tersebut. Silakan dicek di kolom obrolan, di mana terdiri dari grup WhatsApp berbahasa Mandarin dan grup WhatsApp berbahasa Indonesia. Anda dapat mengklik tautan tersebut dan dapat segera bergabung dalam grup WhatsApp kelas Dharma kita ini. Silakan lihat di kolom obrolan ya, kolom chat di Zoom, ada tautannya. Pada kelas Dharma kita malam ini, pengajar kita yang sangat berbobot, yaitu acara Lenfei, akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara memilih hari yang baik, terus apa yang harus kita lakukan sebagai sadhana tantra setelah memilih suatu hari baik. Baiklah, kelas Dharma kita telah tiba saatnya. Kelas dimulai. Pertama-tama marilah kita merangkapkan tangan beranjali, bernamaskara kepada Mahamula Carya Lenseng, kepada para guru sesepuh, para triratna di altar mandala Buddha Bodhisattva, memohon pemberkatan dari Maha Guru Lenseng semoga malam kelas Dharma pada malam ini dapat berjalan dengan sempurna. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, mencapa mantra Padma Kumara pendek 7 kali. Om Guru Lenseng Siti Hom, 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 Om Guru Lenseng Siti Hom. Amitofo. Yang terhormat Acarya Pembimbing yaitu Acarya Lenfei, yang terhormat Ketua TBF Acarya Chengcu, kepada yang terhormat Acarya Lianhe, Acarya Lianyue, Acarya Lianjia, serta seluruh Acarya, Dharmacarya, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Kepala Seraya, beserta seluruh saudara-saudari sedharma dari berbagai penjuru dunia. Salam sejahtera kepada Anda semua. Selamat datang kepada kelas Dharma kita pada malam ini. Di minggu sebelumnya, acara Lenfei telah memberikan materi mengenai ritual suka. Dan pada malam ini, kita akan memasuki bagian kedua, yaitu bagaimana caranya memilih hari. Marilah kita dengan tepuk tangan meriah menyambut kehadiran acara Lenfei yang berbobot, yang sangat berkompeten di bidangnya, di bidang ritual suka, untuk memberikan materi pada malam ini. Marilah kita kembali beranjali, sepenuh hati bernamaskara, bersembah puja kepada Mahamula Acara Lenseng, bersembah puja kepada para guru silsilah, para triratna di altar mandala, para Buddha Bodhisattva, para adinata, memohon maha adistana semoga kelas Dharma malam ini berjalan dengan sempurna. Om Guru Lenseng Siti Hom. Yang terhormat Ketua TBF Acara Chengcu, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Acara Lianhe, yang terhormat Ketua Departemen Publikasi Acara Lianyue,
Ketua Departemen Humas Archaliensia, para Dharmacarya, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapasaraya, para pemimpin tempat ibadah, Cetia Wihara, semuanya Amitofo. Dan kepada MC, Mei E Chujiao, kepada penerjemah bahasa Inggris, yaitu Le Shen Chujiao, kemudian penerjemah bahasa Indonesia, Feng Li Chujiao. Pada malam ini kita akan memasuki bab 1 ritual suka, yaitu bagian kedua, bagaimana memilih hari baik. Pertama-tama kita pelajari dulu, apakah kriteria untuk memilih hari baik. Seperti kita ketahui, menurut perhitungan kalender tradisional Tiongkok, yang kita sebut sebagai kalender Mingli, ya, setiap hari itu memiliki pembagian kebaikan dan keburukan. Bahkan ada yang disebut tahun buruk, bulan buruk, hari buruk, dan waktu buruk. Dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak terlepas dari peristiwa suka dan peristiwa duka. Banyak sekali hal yang memerlukan pemilihan hari dengan hati-hati agar tidak salah. Di wihara kami, yaitu di Karawaci, kadang-kadang banyak sekali para pengunjung yang datang mencari saya. Jadi kebanyakan dari mereka itu bukan umat kita, bukan pula umat Buddhis. Apa yang mereka lakukan datang ke wihara? Jadi mereka datang untuk memohon pemilihan hari baik. Di Jakarta, di mana populasinya sangat banyak, sangat padat. Jadi ketika ada anak mereka yang ingin menikah, jadi misalnya tahun ke depan akan menikah, tahun ini mereka akan harus memilih hari agar dapat memilih tempat resepsi. Jadi kadang-kadang mereka itu bukan umat Buddhis. Jadi dari sini dapat kita amati bahwa setiap orang tua sangat memerhatikan pemilihan hari yang baik kepada anak-anak mereka. Jadi banyak sekali umat dari hari yang baik tersebut, mereka dapat mencantumkannya ke dalam undangan. Jadi meskipun mereka itu bukan umat Buddhis, mereka juga akan memilih ataupun memohon pemilihan suatu hari yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hari baik bukanlah suatu hal yang hanya berlaku saja kepada umat Buddhis saja, tetapi bagi non-Buddhis juga. Apakah yang disebut dengan hari baik dan hari buruk dalam kalender tradisional Tiongkok? Jadi menurut kalender tradisional Tiongkok atau Huangli, ada istilah khusus yang disebut sebagai hari baik dan hari buruk. Jadi pada hari baik, semua urusan ataupun segala hal cocok ataupun layak untuk dilakukan. Sedangkan pada hari buruk, tidaklah disarankan untuk melakukan kegiatan apapun. Harus berhati-hati melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang disebut tidak layak dilakukan, misalnya adalah suatu peristiwa ataupun event yang khusus ataupun istimewa yang hendak kita lakukan. Apa saja yang harus diperhatikan saat memilih hari baik? Inilah inti daripada topik materi kita malam ini. Untuk acara sukacita, hari yang perlu dipilih dengan hati-hati misalnya adalah acara pertunangan, acara pernikahan, pindah rumah, pembukaan usaha, operasi sesar, pembukaan lahan, pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Sebenarnya, apapun acara istimewanya,
Pada dasarnya, cara dan prinsip pemilihan hari itu sama saja. Pertama-tama, penting untuk memahami arah dan kebutuhan penyelenggara acara dalam memilih hari. Di saat bersamaan, juga memerhatikan sio penyelenggara acara. Apakah hari yang dipilih bertentangan dengan sio mereka? Serta kita berusaha memilih waktu yang paling mujur dan sesuai dengan sio mereka. Kita perhatikan di layar adalah sebuah lampiran yang dikutip dari buku Minglik atau buku Panduan Hari tahun 2018, Sio Anjing terbitan Budaya Taten. Jadi dikatakan bahwa buku Panduan Hari sebenarnya adalah versi uh, singkat daripada buku Tongsu ataupun Almanak Tiongkok. 那我们来看这个截图啊，这张图，大家应该对这张图不陌生，对不对？ Tentunya kita cukup familiar dengan gambar ini, di mana tiap tahun Budaya Taten Indonesia akan menerbitkan buku Panduan Hari yang memuat kalender Huangli tersebut. Sebenarnya bagi umat Jawa ataupun umat di Indonesia, mereka juga mempunyai kalender asli mereka sendiri ataupun kalender setempat, kalender lokal mereka. Dalam buku panduan hari kita sebenarnya telah sangat jelas sekali, telah dicantumkan sangat jelas hari-hari baik ataupun hari-hari buruk. Yang penting adalah cara kita bagaimana memilihnya. Saat kita melihat kalender Mingli, kita tidak perlu memahami semua elemennya. Sebenarnya kalender Mingli tidaklah begitu rumit. Jadi kita cukup perhatikan beberapa hal saja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kita cukup perhatikan sio, waktu, hari, serta apa peristiwa yang dianjurkan dan dihindari pada hari tersebut. Kita melihat ada 12 sio yang sangat menarik. Banyak sekali kalangan yang bukan orang Tionghoa juga sangat tertarik dengan perhitungan sio ini. Jadi mereka juga sangat antusias mempelajari masing-masing sio, apa yang memberikan kebaikan ataupun keburukan berdasarkan masing-masing sio tersebut. Kita perhatikan di gambar, sio pertama adalah tikus, yang kedua adalah sio kerbau, ketiga adalah sio harimau. Sebenarnya untuk 12 sio ini, sejak kecil, ibunda saya juga sangat mempelajarinya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa menghafal urutan-urutan sio ini, yaitu dalam bahasa Hokkien, tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Sebenarnya 12 sio ini adalah 12 bintang, yang masing-masing merupakan suatu simbolisasi. Dalam 12 sio, ada sio yang saling bertentangan.
Di gambar tadi kita dapat memperhatikannya, yaitu sio yang berjarak 6 tahun disebut sio yang saling bertentangan. Jadi misalnya ketika kita memilih pasangan hidup, menurut filosofi ini, maka bertentangan sio adalah hal yang sangat dihindari. Karena demikian, hal ini pun menjadi perhatian khusus. Jadi setiap sio yang selangnya adalah 6 tahun, dikatakan sebagai sio yang bertentangan. 在线上的这个在家的同门啊， Bagi para umat berumah tangga, misalnya yang sedang berencana untuk memilih pasang hidup, mungkin sekarang bisa mulai mengamati apakah pertentangan sionya, misalnya apakah dari segi umur ada selang 6 tahun ataupun tidak. Jika orang tuanya sio tikus sedangkan anaknya sio kuda, juga dikatakan sebagai bertentangan. Dan kadang dalam kebudayaan kita juga disebutkan mengamati sio antara atasan dan bawahan apakah saling bertentangan. Dalam memilih hari untuk pernikahan, pindah rumah, pembukaan usaha, dan operasi sesar, yang terpenting adalah mencari hari yang tidak bertentangan dengan sio kita. 那我们刚刚把刚刚那个一张图呢分成3段来讲解。 Jadi gambar yang tadi, gambar pertama tadi, kita bagi lagi menjadi 3 gambar. Berikut adalah gambar pertama, itu gambar paling atas dari lampiran pertama tersebut. Di dalam gambar pertama ini memuat kalender Masehi. 的日期，比如说最右的格子里面呢，那边写的 Yaitu 是 kalender yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 什么年什么月，然后是20号星期三。 Jadi di situ tercantumkan hari apa dan tanggal berapa sesuai dengan kalender Masehi. 那这张截图应该是刚刚讲到是2018年瑞士。 Kemudian gambar ini merupakan gambar daripada kalender lunar, yaitu penanggalan lunar. 某月20日，星期三，这样就很了解了。好，我们再看下一张图，这个第二张 Di 截图 mana 呢 dari kalender Masehi tersebut kita dapat melihat tanggal berapa di kalender Masehi tersebut adalah hari apa dalam kalender lunar. Jadi kita bisa melihatnya dalam kalender Huangli tersebut yang tercantum di buku panduan hari. 这就是2018年正月16日农历指的是农历星期三，这样很清楚 Jadi 了。 dalam kalender ini misalnya lunar tanggal hari 1 itu merupakan adalah tanggal sekian dalam kalender Masehi. 比如说第一格那边，我们看来阳历20日刚才的星期三，农历正月16。那这一天呢，对属马 Jadi 的人， sesuai dengan tanggal ataupun hari tersebut, kita dapat melihat di bagian gambar berikut ini dicantumkan sio-sio apa saja yang bertentangan pada hari tersebut. 那指的是什么呢？指的是不要向南方行走。 Misalnya di situ tercantumkan sio kuda dan ciong arah selatan, itu artinya sio kuda sebaiknya menghindari arah selatan pada hari tersebut. Jadi gambar 4 ini adalah gambar yang paling penting. Kita pastikan untuk memeriksa apakah ada sio dan rentang usia yang bertentangan dengan penyelenggara acara. Berikutnya adalah 12 kategori waktu. Jadi berdasarkan waktu matahari terbit dan terbenam, perubahan cuaca, serta kegiatan sehari-hari dan kebiasaan hidup,
orang Tiongkok kuno telah merangkum dan mengatur satu hari menjadi 12 kategori waktu. Kita ketahui yang biasa waktu bagi kita adalah 24 jam ya, tapi bagi orang Tiongkok kuno, mereka membaginya menjadi 12 jam ataupun 12 kategori waktu. Seperti yang terlihat di monitor, yang terdiri dari Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai. Ini merupakan 12 kategori waktu, di mana masing-masing waktu dapat dipaparkan ataupun diberikan penjelasan dari jam berapa hingga ke jam berapa. Setiap jam terdiri dari 2 jam. Penting bagi kita bahwa 12 kategori waktu ini kita hafal di luar kepala. Jadi misalnya waktu Zi itu artinya adalah jam 11 malam hingga jam 1 subuh. Waktu Mau artinya jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Waktu Chen artinya jam 7 sampai jam 9 pagi. Waktu Se artinya adalah jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Waktu Wu, kita lihat di sini, yaitu siang ya, artinya adalah jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi untuk waktu tengah hari adalah dari jam 11 sampai jam 1, terdiri dari 2 jam. Kemudian waktu Wei artinya adalah jam 1 hingga jam 3 sore. Waktu Shen adalah jam 3 sore sampai jam 5 sore. Waktu Yao adalah jam 5 sore sampai jam 7 malam. Waktu Xu adalah jam 7 malam sampai jam 9 malam. Berarti sudah malam ini ya. Waktu Hai adalah jam 9 malam sampai jam 11 tengah malam. Inilah 12 kategori waktu. Harusnya ini kita hafal di luar kepala. Setelah kita memilih hari yang sesuai, penting bagi kita untuk memerhatikan waktu saat melakukan sesuatu. Jadi selain kita memilih hari, kita juga harus memilih waktu untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita telah memilih hari, hal selanjutnya harus kita lakukan adalah memilih waktu yang sesuai. Karena setiap hari itu memiliki waktu baik dan waktu buruk. Jadi bukanlah dalam satu hari itu, 12 kategori waktu itu adalah semua waktu baik. Ada yang dikatakan sebagai waktu yang baik dan waktu yang buruk. Jadi kita harus menghindari waktu yang buruk dan memilih waktu yang baik. Ini adalah gambar 5, diambil dari gambar 1. Dalam aksara Mandarin ya, paling atas sebelah kanan, Chouyou, itu adalah waktu kategori buruk. Kita melihat bahwa teks berwarna hitam itu adalah waktu buruk. Kemudian teks di bawah yaitu teks berwarna merah, artinya adalah menunjukkan waktu yang baik setiap hari. Jadi untuk mencapai hasil lebih baik dan sempurna, sebaiknya kita melakukan kegiatan pada waktu yang baik. Ketika kita telah memilih suatu hari yang baik, kemudian kita ingin memilih suatu waktu yang baik, waktu yang manggala, ketika kita melihat waktunya adalah di kategori waktu Chou dan Yo, berarti itu termasuk kategori waktu buruk karena teksnya berwarna hitam, maka kita hindari menggunakan waktu tersebut, melainkan kita memilih teks yang berwarna merah yang tercantum di monitor ya. Teks warna merah yaitu waktu Chen, Yin, Si, dan Mao. Di mana waktu Chen adalah jam 7 sampai jam 9. Waktu Si adalah jam 9 sampai jam 11. Misalnya kita ingin membenahi rumah, ingin mengganti pintu, kita telah memilih hari, selanjutnya kita tinggal memilih waktu yang baik, waktu yang manggala. Maka kita boleh memilih waktu Chen, yaitu jam 7 sampai jam 9. Kita perhatikan yaitu teks yang berwarna merah tersebut. Kemudian jam 9 sampai jam 11,
menunjukkan suatu waktu yang baik bagi kita bahwa para pekerja boleh mulai melakukan pekerjaan mereka. Dengan kata lain, para pekerja mulai melakukan pekerjaan mereka, yaitu tepat pada waktu baik tersebut. Jadi kita tidak memperhitungkan kapan pekerjaan itu berakhir, melainkan kapan pekerjaan itu dimulai. Apakah yang disebut 12 sifat hari? Jadi 12 sifat hari adalah 12 bintang yang bergilir harian. Satu siklus adalah setiap 12 hari, yaitu yang terdiri dari yaitu yang terdiri dari siklus Qian, Chu, Man, Ping, Ting, Zi, Ho, Wei, Cheng, Shou, Kai, Pi. Inilah 12 siklus yang disebutkan sebagai 12 sifat hari. Jadi 12 hari ini berulang terus-menerus. Kondisi mujur atau malang ditentukan dengan mengamati sifat hari tersebut. Jadi yang dimaksud dengan kondisi mujur adalah hal yang boleh kita lakukan pada jam tersebut, sedangkan kondisi yang buruk ataupun malang adalah kondisi ataupun waktu yang sebaiknya kita hindari untuk melakukan segala sesuatu. Nah, berikut adalah makna daripada masing-masing 12 sifat hari. Yang pertama, hari Cure. Cure artinya adalah bermakna membersihkan atau menyingkirkan. Misalnya kita hendak membenahi rumah, kita menggunakan memilih hari Cure. Artinya kita menyingkirkan ataupun membenahi, membersihkan hal-hal yang lama, hal-hal yang buruk, untuk menyambut hal-hal yang baru. Misalnya pada tahun kemarin, pada tahun kelinci, tahun kemarin, bulan 12, tanggal 17, yaitu tanggal 1 bulan 27 adalah hari Cure. Di buku panduan hari ya. Nah, kita boleh menggunakan hari tersebut untuk melakukan pembersihan akhir tahun. Misalnya kita hendak membersihkan altar mandala, kita boleh memilih hari Cure. Biasanya kita membersihkan altar mandala itu di penanggalan lunar bulan 12 tanggal 24. Di tahun kelinci kemarin, pada penanggalan lunar hari ke-30 bulan 12 itu juga termasuk Cure, hari Cure. Jadi kita juga boleh menggunakan hari tersebut untuk melakukan bersih-bersih rumah ataupun bersih-bersih altar mandala. Kemudian sifat hari selanjutnya adalah Jianre. Jianre bermakna momen awal ketika sesuatu belum terjadi. Selanjutnya adalah Pire. Pire artinya adalah bermakna terhalang atau tidak lancar. Jadi kita jarang menggunakan hari ini, Pire. Kemudian adalah Kaire yang bermakna terbuka. Segala sesuatu memperoleh kelancaran. Biasanya kita kalau membuka usaha, boleh menggunakan Kaire, hari Kaire. Selanjutnya adalah Soure, yang bermakna panen atau mengekang.
其实开业这个也可以用啊。好，接 Untuk 下来成 Seollre juga boleh digunakan untuk membuka usaha. Dan selanjutnya, Chengre adalah hari yang paling digemari yang dipilih orang, yaitu Chengre itu bermakna berhasil. Jadi ketika kita hendak memilih hari yang baik, biasanya kita memilih Chengre supaya apapun yang kita kerjakan dapat lancar dan berhasil. 成就。好，接下来是微热。凡事呢应该 Selanjutnya adalah Weire, hari Weire yang bermakna bahaya. Maksudnya kita melakukan segala sesuatu harus berbahaya. 所以呢，危机也有偶尔人家是采用的。Tetapi kadang-kadang juga ada orang yang memilih Weire yang mana dikatakan bahwa suatu malapetaka juga dapat berubah menjadi suatu kemujuran. 再来呢是 Ada juga yang menggunakan hari Weire. 那指凡事固执 Kemudian Pore artinya hancur atau terobos. Hari Cere artinya melekat, 被采用的时候， tidak dapat 就是 diubah. 说指定要在那天就不采用其他日子了。 Artinya kita memilih hari itu dan tidak menggunakan hari yang lain lagi. 要那一天就是要 Kita bersikeras ataupun 一 bersikukuh 切都能够承办。 melakukan hari tersebut. 再 Ya, 者啦 itulah makna dari Cere. 还有什么？OK， 还有吗？来看下一张图。哎，这里没有谈到那个什么满日吗？满日指圆满的含义啊。Kemudian ada juga Manre, yaitu menunjukkan suatu hari yang merupakan simbolisasi kesempurnaan. 一般订婚啦， Jadi secara umum untuk acara pertunangan, pernikahan, kita akan memilih hari Chengre, Qianre, dan Manre. 这个都是顾名思义啊，你看成热成就嘛。 Di mana sesuai dengan makna hari tersebut, yaitu Chengre artinya sukses, Qianre artinya adalah pembangunan, Manre artinya adalah kesempurnaan. Jadi sangat cocok dengan acara yang dilakukan yaitu pertunangan atau pernikahan. Kemudian untuk pembukaan usaha, biasanya kita akan memilih hari Chengre, Seollre, Kaire, Manre, Pingre, dan Tingre. 也会写什么成热，收热，开热，满热，平热。那有的人他只希望能够平平安安的。 Ada juga orang yang kadang-kadang hanya menginginkan suatu keharmonisan ataupun biasa-biasa saja, yang standar-standar aja, dia akan memilih hari Pingre yang merupakan yang memaknakan standar, biasa-biasa saja, hari yang biasa-biasa saja. 要等那个什么成热满热，因为他时间等不了了，那刚好。 Jadi misalnya dia tidak bisa lagi menunggu hari Chengre, dia akan memilih hari Pingre yang memaknakan biasa-biasa saja. Ataupun hari Tingre yang menandakan pekerjaan tersebut ataupun kegiatan tersebut telah ditentukan. Untuk pindah rumah, biasanya kita akan memilih hari Chengre dan Chure. Jadi Chengre yang memaknakan keberhasilan tentunya cocok apabila kita hendak pindah rumah supaya semuanya berjalan lancar ataupun sukses. Kemudian hari Chure yang bermakna pembersihan, maka artinya kita ketika pindah ke tempat baru membersihkan sesuatu segala hal yang tidak baik. 小的总结啊，了解了12生肖以后啊，还有12时辰，12 Berikut adalah rangkuman saat kita memilih hari. Selain kita memerhatikan show, waktu dan hari yang baik, kita juga perlu memerhatikan apakah acara tersebut layak atau tidak layak dilakukan hari itu. Jadi sekarang kita telah mempunyai suatu gambaran bagaimana memilih hari baik untuk kita ataupun menolong orang lain. Jadi kita perhatikan dulu show-nya, kemudian waktunya, kemudian harinya,
Selanjutnya, yang paling penting juga, kita juga harus memperhatikan apakah acara tersebut layak atau tidak layak, ataupun cocok apa tidak dengan sifat hari tersebut. Jadi dalam buku panduan hari telah dicantumkan sangat jelas apa saja kegiatan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan pada hari tersebut. Di mana teks berwarna merah adalah hal yang boleh kita lakukan, teks berwarna hitam adalah hal yang kita hindari atau pantang. Jadi ketika hendak melakukan sesuatu, kita memilih hari yang dimana tercantum teks yang berwarna merah. Dalam buku panduan hari tahun ini, yaitu tahun Jiachen, telah dicantumkan dengan sangat jelas apa saja kegiatan yang boleh dilakukan ataupun sebaiknya dihindari setiap hari. Jadi bagi kita semua, sangat dimudahkan sekali dengan buku panduan hari tersebut. Kita dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan, ataupun apa yang menjadi hal yang tabu atau dipantangi pada setiap hari, berdasarkan buku panduan hari terbitan Budaya Tata Indonesia. 所以我们来看最右边的那个第一格，我们来试试去了解一下。那找到值日已经找到好 Kita 的日 lihat 子， gambar di sebelah kanan. Misalnya kita telah memilih hari, kemudian waktu, kemudian show-nya tidak bertentangan. Selanjutnya kita melihat apakah hari yang kita pilih tersebut pada hari itu boleh kita lakukan kegiatan yang hendak kita selenggarakan. Misalnya di gambar sebelah kanan, di teks berwarna merah, di sini pada gambar tersebut ada kata aksara Mandarin yi, artinya layak atau boleh dilakukan. Kemudian ada yang berwarna hitam, teks warna hitam, yang judulnya ci, artinya pantang. Pada hari itu, misalnya i ditulis boleh melakukan pernikahan, boleh melakukan acara pertunangan, boleh melakukan perjalanan jauh. 用到的，所以那这一天呢，假如刚好这天它是满日， Jadi pada hari ini, misalnya hari tersebut bersifat manre, maka sangat baik sekali. Berarti kita telah mendapatkan suatu hari yang sangat baik, di mana boleh menikah, karena hari itu adalah manre. Nah, 这一天呢，它是阳历的24日，公元2018年，阳历24日星期日，农历的正月20日，然后它下面是冲狗。 Jadi di dalam buku panduan hari telah dicantumkan yang sangat jelas apa yang boleh dilakukan pada teks berwarna merah, dan juga dicantumkan sio apa saja yang bertentangan pada hari tersebut. Sangat jelas sekali informasi yang dapat kita baca di dalam buku panduan hari. Jadi ketika kita telah mendapatkan hari, telah memilih jam, telah memilih hari di mana show yang tidak bertentangan, kita tinggal mencocokkan apakah hari tersebut sifat harinya layak atau tidak, ataupun tidak layak melakukan aktivitas yang hendak kita lakukan. Memilih hari itu tidak sulit. Menemukan hari yang mujur dan diinginkan juga bukanlah masalah. Pada dasarnya tidak ada masalah, asalkan kita memerhatikan show, waktu, dan hari yang cocok untuk melakukan acara yang ingin digelar.
Memilih hari adalah kebutuhan kita sehari-hari, karena kehidupan kita tidak lepas dari peristiwa seperti pernikahan, kematian, dan acara-acara kebahagiaan lainnya. Karena itu, belajar memilih hari adalah sesuatu yang hal yang penting. Namun dalam Tantrayana, setelah memilih hari untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka penyelenggara acara dapat meminta bantuan dari para Dharmadutta Chenphocong untuk melakukan ritual penyucian dan sima bandana. Ritualnya tidak sulit dilakukan, yaitu kita membaca mantra Mahakaruna Dharani atau Tape Chow, kemudian bervisualisasi cahaya mantra masuk ke dalam air, kemudian memercikkan air Tape Chow tersebut ke 4 penjuru untuk membuat sima bandana. Setelah membuat sima bandana, lingkungan pun menjadi tentram dan suci. Setelah kita pilih hari yang baik, kemudian lingkungan sudah disucikan dan dibuat sima bandana, segala sesuatunya tentu akan berjalan lancar, sebagaimana mestinya. 谈到这里呢，我找到一篇师尊的文集的其 Di 中的 sini saya juga telah mendapatkan sebuah artikel tulisan dari Mahaguru 那大家了解后呢，其实很多的疑问都可以 yang selanjutnya akan saya share pada kelas drama kita malam ini, yang kiranya bila Anda simak, mungkin tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi artikel ini diambil dari buku Akuratnya Ramalan karya Mahaguru Lenseng, artikel ke-8 yaitu segala tindakan tak layak. Silakan diperhatikan, yaitu segala tindakan tak layak dari buku Mahaguru ke-225 Akuratnya Ramalan. Jadi di sini dikatakan Mahaguru, Huang Pin dan istrinya adalah siswa saya. Sang istri sedang hamil, mereka sangat senang. Mereka memohon saya memilih hari yang baik untuk sang istri melakukan operasi sesar. Tanggal kelahiran yang diprediksi dokter adalah 14 September. Saya, yaitu Mahaguru, memohon Mahadewi Yautse sudi memilih hari. Mahadewi Yautse memberi petunjuk bahwa tanggal 9 September layak melakukan operasi sesar. Saya menyampaikan berita ini kepada pasangan suami istri ini. Mereka sangat senang atas hari baik yang dipilih oleh Mahadewi Yautse lewat permohonan saya, sehingga sama sekali tidak merasa ragu. Namun setelah pulang ke rumah, muncul masalah. Ayah Huang Pin sangat keras kepala. Ia berkata, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Huang Pin bertanya. Ayahnya pun menjawab, tanggal tersebut itu adalah hari wafat ibumu. Jadi ibunya Huang Pin ini meninggal pada usia muda. Huang Pin bertanya, hari wafat mengapa pula tidak boleh? Pokoknya tidak boleh, tegas ayah Huang Pin. Ayah Huang Pin berkata lagi, saya sudah periksa almanak. Tanggal 9 September itu hari yang tidak baik. Segala tindakan tak layak dilakukan. Guru kamu mengapa tidak paham tentang hal ini? Huang Pin menjawab, ini adalah petunjuk dari Mahadewi Yautse. Ayahnya berkata, masa bodoh dengan Mahadewi Yautse atau bukan? Buku Pandana Hari jelas-jelas tertulis bahwa hari itu tidak layak melakukan segala sesuatu. Kamu masih berdalih. Minta saja guru kamu memilih ulang saja. Huang Pin pun sempat memeriksa buku Pandana Hari. Ternyata benar, segala tindakan tak layak. Lalu bagaimana? Huang Pin pun mau tak mau kembali pada saya dan menyampaikan pendapat bahwa pendapat ayahnya agar hari baik minta dipilih ulang. Saya tersenyum, saya bertanya, kamu bisa baca kata mujur? Huang Pin menjawab, bisa. 日吉祥，夜吉祥，一日流时很吉祥，一切吉祥之中者，祈请上师加持，本尊摄受，护法翠护. Demikianlah kata mujur tersebut. Mahaguru pun berkata, bacalah gata mujur ini 3 kali, semuanya akan beres. Huang Pin berkata, ayah saya keras kepala, ia tak akan mendengarkannya. Ia bersikeras mengatakan segala tindakan tak layak. Ia sendiri periksa buku Pandana Hari bahwa tanggal 12 September itu tidak ada halangan, bahkan merupakan hari Rite dan hari Yuete. Kalau pilih hari itu, ia baru puas.
Mahaguru berkata, kalau begitu terserah pada ayahmu. Pilih tanggal 12 September saja. Huang Pin berkata, mohon maaf Mahaguru. Mahaguru berkata, tidak apa-apa. Yang penting sekeluarga merasa puas. Saya tidak masalah. Kemudian tanggal 9 September sore hari, Huang Pin berteriak, ramalan Mahaguru sungguh akurat. Tanggal 9 September dini hari, istriku kesakitan, kemudian diantar ke rumah sakit. Ternyata ia melahirkan seorang bayi laki-laki tanpa operasi sesar. Sungguh akurat, sungguh akurat. Mahaguru pun tersenyum dan berkata, kamu bacalah Sutra Raja Agung, kemudian kamu bacalah Sutra Raja Agung sebanyak 7 kali, dan limpahkanlah jasanya pada bayimu. Inilah artikel dari buku Mahaguru yang ke-225. Jadi Mahaguru telah mengajarkan sebuah petunjuk yang sangat luar biasa. Ketika kita memilih hari baik ataupun tidak ada hari yang baik kita lakukan, yang bisa kita pilih, kita boleh merapalkan kata mujur pada hari tersebut. Maka segala sesuatunya akan berjalan manggala. Di artikel ini, Mahadewi Yausu telah memberikan petunjuk suatu hari. Walaupun di buku Panduan Hari tercantum bukan sifat hari yang baik, tetapi itu adalah petunjuk daripada Mahadewi Yausu. Tentunya tidak boleh kita abaikan. Memang ada dinamakan sifat mujur ataupun sifat tidak mujur. Tetapi bagaimanapun ada penangkalnya. Jadi pada cerita di artikel ini, ayahnya Huang Pin tetap bersikeras untuk sesuai tanggal di buku Panduan Hari. Ternyata kejadian yang terjadi sebenarnya yang terjadi adalah benar-benar tanggal yang telah dipilih oleh Mahadewi Yausu tersebut. Jadi boleh dilihat bahwa Mahadewi Yausu sangatlah bersikeras. 就是要避开诸事不宜，诸事不宜。 Untuk share durasi. Jadi pada sifat hari yang tidak mujur, kita boleh menghindari melakukan segala sesuatu yang penting. Bisa, Bu, saya coba. Saya ingat 2-3 tahun yang kemarin, waktu itu masih masa pandemi. Jadi saat itu boleh dikatakan kita di seluruh penjuru dunia masih mengalami masa pandemi. Jadi tempat-tempat duka, saking banyaknya yang meninggal, tidak dapat memuat lagi para mendiang yang hendak dibawa ke sana. Jadi bagi mereka yang berkeluarga besar harus antri sampai 1 minggu. Pada masa pandemi, biasanya setelah lewat 1 hari, jenazahnya pun langsung dikremasi. Tidak tunggu lama-lama lagi. Jadi pada waktu itu memang tempat duka tidak muat. Dan kemudian tidak ada orang yang berani datang memberikan pembacaan doa. Jadi biasanya pada hari keesokannya langsung dikremasi. Pada saat itu banyak sekali umat, keluarga-keluarga yang memohon hari yang baik. Jadi ini hal yang sangat menyulitkan bagi kami. Jadi dalam waktu 2-3 hari tersebut harus memilih hari yang baik untuk melakukan pembacaan doa, ritual penutupan keranda, dan sebagainya. Bagaimana mungkin dalam waktu 2-3 hari itu dapat mendapatkan hari yang sama sekali mujur. Jadi pada masa itu sangatlah tidak memungkinkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya pun memberitahu mereka. Kita rapal saja gata mujur, yaitu Qi Xiang Song, maka segalanya akan berjalan manggala. Jadi ketika kita tidak bisa memilih hari yang baik, tidak mendapatkan waktu yang mujur, kita langsung saja merapal gata mujur atau Qi Xiang Song, maka segalanya akan berjalan manggala. Ini telah dibuktikan pada masa pandemi tersebut. Ketika setelah kita membaca gata mujur, hati kita pun tentram. Ketika hati kita tentram, segala sesuatu pun akan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah hati kita tentram. Ketika hati kita serba was-was,
Walaupun telah dipilihkan hari yang baik kepada Anda, pun akan berubah menjadi hari yang tidak baik. Jadi berdasarkan filosofi Gata Mujur ini, setiap hari adalah hari yang baik. Kita perhatikan lagi bait daripada Gata Mujur di monitor. 那个民历啊，我这里特别提到那个民历，它 Di 列出 kalender Tiongkok 它有列出来，它有其中一篇是列出来12生肖的当年的运势啊，大家 ada dicantumkan 可以看那篇， peruntungan daripada 比如说 12 show pada tahun berlaku. Misalnya tahun ini adalah tahun naga. 这个在哪一个月份有利啊，或者 Maka dicantumkan pada tahun ini ataupun pada bulan ini apa yang baik, hari apa yang baik ataupun hari yang perlu diperhatikan bagi show-show tertentu. Jadi semuanya ada tercantum dalam buku almanak Tiongkok. Saya teringat suatu tahun show saya itu sangat tidak mujur pada tahun itu, yaitu yang dikatakan sebagai tahun kemungkinan dapat memperoleh kecelakaan. Jadi dicantumkan pada tahun itu, show saya kemungkinan dapat mengalami kecelakaan. Jadi sebelum memasuki tahun tersebut, saya telah membaca di buku panduan hari. Saya mendapati bahwa tahun depan ada kemungkinan saya mendapat kecelakaan. Jadi saya pun mulai menekuni sadhana, yaitu saya membaca Sutra Raja Agung Awalokiteswara. Saya tekun berbawana. Jadi ketika pada akhir tahun saya pergi keluar untuk berdharma bakti di suatu hotel, ketika hendak keluar, jadi biasanya saya keluar, saya akan menutup pintu dan menguncinya. Jadi biar tidak ada kehilangan harta benda di kamar saya. Ketika saya menutup pintu hotel tersebut, tak disangka jari manis saya terjepit oleh pintu, sakit sekali. Jadi saya memperhatikan jari manis saya, ada darah yang keluar, jadi sakit sekali. Tetapi hati saya tetap bersukacita karena ini telah mengonfirmasi kecelakaan yang akan saya dapatkan, di mana ini hanyalah malapetaka yang bersifat kecil, di mana setetes darah telah dialirkan, jadi saya telah melewati musibah tersebut. Dengan kata lain, musibah besar menjadi musibah kecil menjadi nihil. Ketika kita mendapati bahwa pada tahun tertentu akan ada kemungkinan kita akan mengalami kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Boleh misalnya ketika kita membersihkan gigi ya, kadang kita membersihkan diri dokter, kan di gigi kita akan ada darah ya, itu juga menandakan bahwa ada darah yang telah keluar, yang dapat menjadikan simbolisasi malapetaka yang menyangkut darah telah kita lewati. Ini juga sebuah tips. Tadi pembawa acara telah memberitahu saya bahwa kelas Dharma malam ini banyak sekali pertanyaan. Jadi materi kelas Dharma ini telah selesai. Di mana waktu Indonesia, waktu WIB menunjukkan jam 7:52, kita akhiri materi topik kelas Dharma ini. Jadi pada minggu kemarin setelah kelas Dharma selesai, ada orang yang menelepon saya. Dia berkata, bukankah di Indonesia ketika selesai drama Desana, kebiasaan umat Indo itu akan menyanyikan lagu Dharma. Jadi pada kesempatan ini saya pun sesuai dengan nidana tersebut,
Saya pun akan membawakan lagu Dharma sebagai penutup materi kelas drama ini sebelum memasuki sesi tanya jawab. Ini adalah Chan Hui Ke ataupun lagu pertobatan. Marilah kita bersama-sama menyanyikannya. Silakan perhatikan teks di layar Anda.愿世尊擦干我的泪，我们真诚来忏悔。愿世尊洗涤我心悔，往昔所作诸恶罪，皆因贪嗔痴所累，我今皆忏悔，不愿再违背世尊无言无私的教诲。不管身心有多疲惫，求生净土愿不退。我今皆忏悔，念佛不怕累，断烦恼世尊永相随。忏悔歌 Demikianlah lagu Chan Hui Ke ataupun lagu pertobatan. Tentunya Anda semua pernah mendengar lagu ini. Kita pernah dikatakan bahwa ketika kita sering menyanyikan lagu akan memunculkan zat serotonin yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di hari Jumat minggu lalu, banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Jadi pada malam ini akan dipergunakan untuk memberikan jawaban pada pertanyaan yang masuk tersebut. 阿弥陀佛，上次我问你答好不好？好，那更好，谢谢。好的，第一个问题是上司晚安。 Pertanyaan pertama, selamat malam Sangse, apakah boleh bila tulang mendiang tetap di tempat semula atau altar di rumah dan menggunakan barang yang sering dipakai oleh mendiang untuk ditaruh di kolumbarium? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih, selamat malam. Jadi untuk tulang mendiang, biasanya kita sarankan untuk dipersemayamkan di pagoda Abu Wihara. Kita di Chen Focung juga banyak sekali persemayaman berupa pagoda abu. Mengapa kita tidak sarankan untuk disemayamkan di rumah? Karena bagaimanapun abu tulang itu merupakan peninggalan daripada mendiang yang bersifat yin. Jadi tidak layak ataupun tidak cocok untuk dipersemayamkan di rumah. Jadi sangat baik sekali, sangat disarankan apabila disemayamkan di pagoda Abu Wihara. Kemudian ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan barang kesayangan mendiang untuk ditaruh di pagoda abu? Kalau menurut saya pribadi, di Wihara Rainbow Seattle, bukankah ada Song Lianjing ataupun alam Dwi Padma? Jadi bertahun yang lalu saya telah memesan sebuah tempat persemayaman abu di sana. Jadi biasanya benda-benda sengci punya saya akan bawa ke sana. Dan saya juga meletakkan ataupun menaruh benda-benda sengci saya di tempat
pagoda abu di Wihara Rainbow Seattle. Ini juga termasuk suatu upaya sengci yang dimaksudkan sebagai ritual dirgahayu. Jadi pada kelak, tempat itu merupakan tempat persemayaman saya di masa kelak, yaitu tempat abu saya. Jadi perjalanan yang sangat jauh, ketika kita tidak tahu kapan bisa ke sana, jadi saya tiap kali pergi ke sana cukup membawa benda-benda sengci saya tersebut ke dalam pagoda abu di Seattle. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah disarankan untuk menaruh abu di pagoda abu wihara. Misalnya ada benda-benda kesayangan mendiang untuk yang mau ditaruh di pagoda abu juga boleh. Yang disarankan adalah sebaiknya tidak dipersemayamkan di rumah, melainkan di pagoda abu wihara saja. 好的，这个问题啊，可以延伸到很多。 Jadi pertanyaan ini sangat boleh dipaparkan lebih banyak lagi. Saya ingat ketika kakak ketiga saya wafat, biasanya dia mengikuti saya Dharma Bakti di Jambi, Sumatera. Ia melihat sebuah pagoda abu yang sangat bagus dan dia memesan tempat di situ. Jadi ketika dia wafat, karena masa pandemi, saya pun tidak bisa menaruh abunya ke pagoda abu di Jambi tersebut. Jadi bagaimana? Jadi abunya waktu itu saya persemayamkan bersama dengan abu orang tua saya di Wihara Mahayana. Jadi dianggap sebagai bertetangga. Kebetulan ada sebuah tempat yang berdekatan. Selain di Wihara Mahayana ada pagoda abu. Kemudian di Wihara di Jambi juga ada pagoda abu. Jadi saya juga menaruh baju mendiang kakak saya untuk ditaruh di dalam pagoda abu di Wihara Jambi. Mereka juga sangat serius melakukan ritual persemayaman. Di Jakarta juga ada wihara Cai Hong Tong Siu Hui. Juga sangat berbaik hati memberikan tempat gratis persemayaman kepada kakak saya. Jadi kakak saya total memiliki 4 persemayaman abu. Saya kira hal ini juga baik dan tidak masalah. 好的，谢谢上师。第二个问题是， Pertanyaan kedua, Sangse, apakah abu almarhum boleh ditabur di gunung atau tanah? Mana yang baik untuk orang hidup, Sangse? Mohon petunjuknya. Jadi ada 2 pertanyaan di sini, yaitu di gunung atau di tanah. Kedua-duanya itu tidak baik. Mengapa tidak disemayamkan saja di pagoda abu? Sebenarnya ditabur di laut juga tidak baik. Kita di Chen Fo-chung biasanya juga menaburkan abu mendiang ke laut. Ketika mendiang telah dikremasi, abunya disebarkan di laut. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena mendiang menjadi tidak ada tempat persemayaman. Jadi kremasi itu baik. Ketika setelah dikremasi, abunya sebaiknya dipersemayamkan di pagoda abu wihara, bukannya disebar di laut, gunung, ataupun tanah. Karena mendiang pun tidak akan memperoleh tempat persemayaman. Mahaguru pernah mengatakan, kecuali orang tersebut adalah seseorang yang benar-benar berhati besar ataupun berjiwa maha luas, barulah cocok untuk dilakukan penyebaran abu di laut. Pertanyaan ketiga, selamat malam Sangse, mempersemayamkan Rupang Marici dan Dewa Api di altar rumah apakah boleh? Dewa Api apakah ada baca sutra atau mantranya, atau hanya sembahyang biasa boleh ya Sangse? Kanan.
坛城呢要供奉摩尼仙菩萨，当然是 OK 的，没问题。 Tentunya di altar kita mempersembahkan rupang marici itu boleh-boleh saja, baik sekali. Kemudian untuk dewa api, biasanya kita persembayamkan di Homa Sala ataupun di altar Homa. Sedangkan Bodhisattva Marici memiliki sutranya, memiliki mantranya, ada abisekanya. Jadi ketika Anda bertanya apakah boleh merapal mantranya ataupun sutranya, asalkan Anda telah di ABCK, boleh-boleh saja. Jika Anda telah menaruh rupangnya di altar, tentunya Anda tidak hanya bernamaskara saja, tetapi Anda juga menekuni sandarannya. Demikian. Pertanyaan keempat, seringkali di suatu pesta pernikahan, saya tiba-tiba diminta untuk memimpin doa sebelum makan. Sedangkan hadirin terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Mohon Arhan Sangse dalam narasi sebelum menjawab mantra persembahan, apakah saya boleh menyebut nama Tuhan dalam doa secara umum? Jadi pertanyaan dari Pandita Dharmaduta ini, saya mengenalnya, saya sangat mengenal beliau. Jadi di Indonesia, di dalam acara apapun, misalnya ada sesuatu yang hendak didiskusikan, ada suatu event yang hendak dilakukan, biasanya akan mempersilakan sesosok figur ataupun perwakilan untuk melakukan doa. Misalnya ketika di Indonesia melakukan upacara akbar, upacara doa akbar. Di Indonesia juga ada kebiasaan bahwa sebelum upacara dimulai tetap harus dilakukan pembacaan doa. Jadi pertanyaan dari Changse ini saya paham maksudnya. Menurut saya, misalkan dalam suatu pertemuan, suatu acara yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari berbagai agama, misalnya agama Islam ataupun agama apapun, ketika Anda ditunjuk sebagai pemimpin doa, tentu kita harus menggunakan keyakinan atau agama kita untuk memimpin doa tersebut. Tidak perlu kita mendompleng agama lain ataupun menggunakan agama lain, agama orang lain. Melainkan kita menggunakan keyakinan kita, yaitu versi Zen Focung. Misalnya saya ketika dalam berbagai event di Indonesia, acara pernikahan misalnya, suatu kali mereka memohon acarya untuk memimpin doa. Saya pun menggunakan pelafalan mantra persembahan sebagai doa. Jadi sejak itu para kerabat handai taulan ketika mereka akan melakukan acara pernikahan, mereka pun ikut-ikutan mengundang memohon saya untuk melakukan pembacaan doa. Jadi dengan kata lain, ketika kita ditunjuk sebagai pembacaan doa, kita boleh menggunakan cara Chen Focung, yaitu pertama-tama kita bersembah puja kepada Maha Mula acara kita, yaitu Maha Guru, kemudian melafal mantra Catur Sarana. Setelah itu kita tambahkan dengan mantra persembahan. Kemudian kita persembahkan jasa daripada mantra persembahan tersebut, berbagai hidangan tersebut kepada penyelenggara acara. Dalam hal ini misalnya pasangan suami istri dalam acara pernikahan tersebut. Jadi kita harus tahu bahwa meyakini bahwa keyakinan kita adalah terhadap Maha Guru. Jadi kita menggunakan mantra Catur Sarana. Jangan sampai diabaikan ataupun dilupakan. Pertanyaan kelima, bagaimanakah cara melafalkan sutra ketentraman rumah? Kemudian apakah sutra Marici itu digunakan untuk acara sukacita? Jika tidak bisa membacanya, apakah boleh memutarnya dalam bentuk tape recorder?
Jadi mantra ketentraman rumah, dalam sutra tersebut ada mantranya. Jadi Anda boleh mencari mantra tersebut di internet, Anda boleh mencarinya. Adapun sutra daripada sutra ketentraman rumah ini tidak lebih panjang daripada sutra Raja Agung. Sangat mudah dibaca dan bahasanya pun mudah dipahami. Saya akan coba mengeceknya dulu apakah saya mempunyai versi audio daripada pelafalan mantra ini. Jika ada, akan saya teruskan kepada panitia kelas Dharma. Biasanya ketika saya melakukan memimpin acara pembukaan usaha umat, selain saya membacakan sutra ketentraman rumah, saya akan menambahkan sutra marici. Untuk apa? Untuk menangkal pencuri. Jadi, mengapa untuk acara sukacita saya juga menambahkan sutra marici? Bukannya serta-merta setiap acara sukacita perlu sutra marici, tetapi tergantung pada event tersebut. Misalnya pembukaan usaha biar tidak ada maling ataupun perampokan. Terima kasih kepada Sangse. Kita akan tunggu dengan sangat antusias audio daripada mantra ketentraman rumah. Kemudian pertanyaan keenam, saya tidak bisa membaca Sutra Marici, entah kenapa, mohon petunjuk Sangse. Jadi Sangse mengatakan, Sutra Marici ini sangatlah singkat, tidak panjang. Saya boleh share audio daripada pembacaan sutra ini agar Anda pelajari nantinya. Terima kasih kepada Sangse. Pertanyaan ketujuh, Malam Denve Sangse, bagi orang yang tidak mampu, apakah kain penutup jenazah itu harus diharuskan? Karena harga kain penutup jenazah itu tidak murah bagi orang kurang mampu. Pertanyaan ini agak aneh. Jadi ketika seseorang itu telah wafat, suatu peristiwa yang sangat maha besar bagi setiap orang, harga suatu kain penutup jenazah, apalah maknanya? Jadi kain penutup jenazah itu sangat-sangat penting sekali, yaitu yang disebut sebagai selimut darani. Ketika seseorang telah sakit kritis, ataupun bagi seorang telah tua, yang telah usia lanjut, maka mereka disarankan untuk terlebih dahulu menyiapkan pasir wajra, pil amerta, dan selimut darani. Jadi saya tidak berpendapat bahwa selembar kain ataupun selimut darani ini begitu mahalnya sampai tidak mampu dibeli. Bahwa selimut darani ini sangat-sangat penting. Jadi hendaknya harus dipersiapkan dan tidak boleh diperkecualikan. Karena ini merupakan suatu perangkat yang sangat penting menjelang wafat. Ketika kita telah menghadapi kematian, perangkat ini dapat membantu seseorang tersebut untuk memperoleh penuntasan daripada hari-hari ataupun detik-detik terakhir tersebut. Ketika mendiang menjelang wafat dan diberikan selimut darahnya tersebut, maka akan berfungsi sebagai penangkal bagi para arwah penjerat ataupun musuh karmanya untuk mencelakakannya. Demikianlah, sangat penting sekali selimut darahnya ini. 上司说很重要，所以上司的授课真的是大家一定要很细心的听，句 Jadi 句都 pelajaran daripada Sangse ini sangatlah berharga. Setiap perkataan ataupun wejangan dari Sangse ini adalah suatu petunjuk yang sangat berharga. 平时念地藏菩萨名号回向给胎儿， Pertanyaan ke-8, 身后不爱哭， saya mengetahui bahwa menjapa mantra Sitigaraba kepada anak saya, 上司讲 sejak dia lahir, dia tidak suka menangis dan sangat mudah 不行的话，师兄 sangat mudah untuk diasuh. Ini hal yang nyata. Saya hari ini mendengar Dharma Desana daripada Sangse bahwa sebaiknya bagi ibu yang hamil hendaknya melakukan sima bandana. Jika tidak bisa dilakukan oleh si ibu juga boleh
gantikan oleh suaminya sebagai wakil untuk melakukan simpanan dana. Pertanyaan saya adalah, pada saat proses persalinan, di mana keluarga daripada istri, semuanya perasaannya sangat antusias, tidak mudah untuk dijapa secara stabil. Bagaimana? Apakah pembacaan sutra yang dilakukan dengan hati yang berdebar-debar juga bermanfaat? Jadi Sangse menjawab, tentu saja bermanfaat. Jadi sebelum proses persalinannya dimulai, hendaknya jauh-jauh hari sebelumnya kita telah mulai menjapanya. Sehingga pada hari H, pada hari persalinan, apabila keluarganya juga bisa turut membaca, tentunya juga sangat baik. 是吗？还是这样子问吗？是的，对对对，好。好，谢 Jadi 谢 dengan 上司。 kata lain, walaupun dijapa dengan hati yang berdebar-debar, hati yang deg-degan, sutra itu juga dapat bermanfaat daripada tidak dijapa. Pertanyaan ke-9, Amitofo Sangse, jika meninggal adalah orang tua kita sendiri, apakah kita sebagai anak boleh memimpin doa atau ritual duka? Sangse mengatakan pertanyaan ini harus dijawab secara hati-hati. Misalnya orang tersebut adalah seorang cuciao atau pandita. Misalnya orang tuanya telah wafat. Ia boleh memimpin ritual pembacaan doanya. Misalnya pada tempat tersebut tidak ada acarya ataupun tidak ada biksu lama, tidak ada fase, maka sebagai seorang cuciao, seorang pandita, maka dia wajib untuk memimpin, memandu ritual pembacaan doa. Tetapi apabila di tempat tersebut adanya sangse, adanya fase, maka wajib memohon sangse ataupun fase untuk memimpinnya. Pertanyaan ke-10, penguburan bunga apakah sama dengan maknanya dengan penguburan pemakaman tanah dan pemakaman kremasi? Jadi pemakaman bunga itu maksudnya abunya disebarkan di taman bunga ya. Menurut Acarya, menurut Sangse, tetap disarankan bahwa abu bagi seorang mendiang tetap disarankan untuk dipersemayamkan di pagoda abu rumah, bukannya disebarkan di taman bunga ataupun disebarkan di tanah ataupun disebarkan di laut. Jadi pemakaman bunga ataupun pemakaman laut tidak memberikan sebuah tempat persemayaman bagi mendiang tersebut. Pada kelas minggu lalu, saya telah mengatakan bahwa kremasi itu baik. Tetapi disarankan setelah kremasi, abunya disemayamkan di pagoda abu wihara. Pertanyaan ke-10, bagaimanakah melakukan penguburan langit atau penguburan angkasa? Jadi penguburan langit ataupun angkasa merupakan tradisi daripada Tibet. Jadi Anda boleh mencari informasi penguburan angkasa ini di internet ya. Itu merupakan tradisi versi Tibet. Jadi sebaiknya Anda juga sebelum menontonnya harus mempunyai suatu persiapan mental karena ini merupakan suatu ritual yang tidak lumrah bagi masyarakat kita. Di mana pandangan masyarakat Tibet tidak sama dengan masyarakat kita. Mereka menaruh jenazah di langit dan membiarkan pandangan mereka adalah dakini akan mengurus jenazah tersebut. Penguburan ataupun pemakaman langit ini hanya terjadi di Tibet. Misalnya jika penguburan langit ini dipindahkan ritualnya ataupun dilakukan di Indonesia, tentunya akan menggemparkan atau menakutkan banyak orang. Di mana jenazahnya akan dibiarkan di tengah-tengah lapangan, dibiarkan dan dikerubungi oleh burung-burung pemakan jenazah. Itu sangat tidak lumrah bagi masyarakat kita. Kemudian pertanyaan ke-12, ayah saya hendak pemakaman tanah, ibunda saya hendak pemakaman kremasi. Sebaiknya bagaimana? Jadi ini pertanyaan yang cukup membingungkan ya. 王子是哪一位呢？那既然爸爸要土葬，那等他爸爸往生就土葬好啦。妈妈要火 Jika 葬。 misalnya
papanya memutuskan untuk dimakamkan di tanah, ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh papa Anda, oleh ayah Anda, tinggal dimakamkan. Kemudian ibunda Anda jika telah memutuskan untuk dikremasi, ya sesuai saja dengan keinginan dari ibunda Anda. Demikian jawaban saya. Pertanyaan ke-13, Acari Sangse, jadi seorang mendiang, abunya telah ditaruh di tempat abu di Seattle. Maka apakah di tempat negaranya bersangkutan, apakah perlu dipersemayamkan lagi? Jadi pertanyaan ini saya telah memberikan satu contoh yang tadi ya. 那么王子之前寄入国家还需要安排位吗？要也可以啊。比如说啊，比如说我 Jadi 本身 jawabannya boleh-boleh saja. Misalnya saya sendiri, contohnya saya 比如 sendiri. 说在那个台 Tadi 湾 saya sudah 有一 sebut 个 ya, 是 saya di Wihara Seattle, saya sudah memesan sebuah tempat di Pagoda 的 Abu. 一个连位， Kemudian di Wihara Karawaci, saya juga telah memesan sebuah tempat di Pagoda Abu. Jadi ketika saya telah wafat, tentunya saya telah memiliki tempat persemayaman bagi diri saya. Jadi ada dua tempat. Seperti contoh kakak ketiga saya tadi yang saya ceritakan tadi. Di Jakarta, di Wihara Kuan Yin Tang Mahayana, dia memiliki persemayaman abu di sana. Kemudian di Wihara Jambi, Yuan Kole Changse, dia juga mempunyai sebuah tempat abu di sana. Kemudian di Wihara Karawaci, dia juga memiliki sebuah tempat di Pagoda Abu di sini. Kemudian di Chai Hong Tongsiu Hui Jakarta, dia juga memiliki sebuah tempat Pagoda Abu. Jadi kakak saya total memiliki 4 persemayaman abu. Bukankah ini sangat baik? Jadi mempunyai 4 persemayaman. Saya ingin menceritakan sebuah kisah ya. Jadi masa dahulu, ada sebuah keluarga yang menemui saya, kakak beradik. Jadi cuma salah satu daripada kakak beradik ini adalah umat Chen Fo-chung. Sedangkan yang lainnya ada yang bukan umat Buddha, ada yang umat Buddha tapi sekte lain. Jadi umat kita ini, umat Chen Fo-chung ini, dia memutuskan abu daripada orang tuanya untuk disemayamkan di Wihara Karawaci. Tetapi saudara-saudaranya yang lain tidak mengizinkan. Mereka berkata tidak perlu. Kemudian umat Chen Fo-chung ini pun secara pribadi menemui saya. Dia mengatakan saya sangat sedih. Semua kakak dan abang saya tidak mengizinkan saya untuk menyemayamkan abu orang tua saya di Wihara Karawaci. Saya mengatakan, Sece, Anda tidak perlu berdiskusi dengan mereka. Anda langsung memutuskan saja. Anda putuskan saja sendiri untuk semayamkan abu orang tua Anda, semayamkan orang tua Anda di pagoda Wihara Karawaci. Jadi ketika kerabat Anda tidak datang untuk bersembayang, ya biarkan saja. Tidak mengapa-ngapa. Jadi Anda tidak perlu memberitahu mereka bahwa Anda telah mendaftarkan nama orang tua Anda di tempat persemayaman di Wihara Karawaci. Anda boleh memutuskannya langsung, memutuskannya sendiri. Itu merupakan suatu pahala bagi Anda. Kemudian kerabat mereka memutuskan untuk menyemayamkan abu orang tua mereka di wihara yang lain. Itu juga sangat baik. Jadi waktu hari Cengbeng, banyak sekali umat-umat lain yang datang ke Siti Garbasala, altar Siti Garba Wihara Karawaci. Mereka bersembayang. Mereka makan siang, kemudian mereka makan siang. Jadi dia boleh memutuskan sendiri bahwa untuk menyemayamkan orang tuanya di Wihara Karawaci tidak perlu persetujuan dari sanak saudaranya.
Saya saya ingat ibu saya sendiri 30 tahun lalu telah wafat. Kemudian ayah saya pada waktu saya umur 3 tahun telah wafat. Jadi ibu saya di daerah Sumatera, di daerah Siantar. Waktu itu saya masih kecil. Ia membawa saya ke suatu kota kecil di dekat daerah Siantar untuk menyemayamkan nama ayah saya, di mana ayah saya sebelumnya dikuburkan ya, pemakaman kuburan. Kemudian ibu saya juga berpesan kepada penjaga tempat tersebut untuk menyemayamkan dia. Jadi kelak ketika wafat, dia juga akan disemayamkan di tempat sana, di kelenteng tersebut. Jadi 30 tahun setelah ibu saya wafat, dia sebelum wafat pernah berpesan kepada saya ketika dia wafat. Dia berpesan kepada saya, jadi waktu itu saya telah berpindah ke Jakarta untuk pulang kembali ke Sumatera, ke daerah itu untuk kembali ke tempat persemayaman tersebut untuk merobek namanya. Jadi namanya waktu itu masih tersegel, jadi hendak dilepaskan segel tersebut. Jadi waktu itu saya ke sana dan hendak merobek segelnya. Jadi di tempat persemayaman tersebut, kesannya itu sangat menyeramkan ya. Dia terbuat dari kayu dan semuanya hitam legam berupa satu rak. Ketika saya tiba di tempat itu, saya selain bersembahyang, saya memberitahu penjaga kelenteng itu, saya mau merobek segel warna merah dari ibu saya. Jadi namanya saya beritahu kepada mereka. Mereka pun mencari nama ibu saya di mana banyak sekali daftar nama di rak-rak tersebut. Kemudian setelah setengah hari, mereka mengatakan tidak ada nama begini. Dicari-cari lagi tidak ada nama ini. Saya bilang tidak mungkin tidak ada. Karena waktu saya kecil, saya pernah datang ke sini bersama ibu saya. Mereka berkata selain dari nama ayah Anda, jadi saya mengatakan selain nama ayah saya, nama ibu saya juga ada disemayamkan. Jadi penjaga kelenteng itu mengatakan waktu itu Anda masih kecil, mungkin Anda salah ingat. Kemudian saya pun pulang ke Jakarta. Saya bilang, tolonglah sebelum saya pulang ke Jakarta, cari sekali lagi. Jangan kurang bersahabat. Dia mengatakan waktu itu Anda masih sangat kecil, pasti Anda salah ingat. Kemudian salah satu penjaganya berkata, gini bagaimana? Anda boleh melakukan puape di sini. Jika puapenya ada 3 kali sengpe, bahwa ibu Anda di sini, kami akan mencarinya. Saya kan puape, benar-benar 3 kali sengpe. Maka penjaga kelenteng pun benar-benar secara serius mencarinya, dan akhirnya ketemu nama ibu saya. Kemudian saya pun merobek segelnya, dan saya membakar segel tersebut. Sehingga ibu saya pun resmi disemayamkan di sana. Jadi misalnya ketika seseorang belum meninggal, namanya disemayamkan di sana, akan diberikan suatu kertas merah berupa segel yang bermakna sebagai dirgahayu atau perpanjang usia. Ketika orangnya telah wafat, maka segel berupa kertas merah tersebut akan dikoyak. Jadi persemayaman bagi orang yang telah wafat. Jadi selain ibu saya ada sebuah persemayaman di Sumatera tersebut.
Di Jakarta juga ada tempat persemayaman ibunda saya. Jadi ada 3 tempat total ya persemayaman bagi mendiang ibu saya. Jadi mengenai banyaknya tempat ini bukanlah hal yang uh, tidak lumrah. 上次家里儿子不拜祖先，祖先 Kemudian 牌位 pertanyaan ke-14, anak saya tidak bersembahyang kepada leluhur. Bagaimana mengurus papan almarhum keluarga saya? Sangse menjawab, jika pada sampai generasi anak-anak telah tidak bersembahyang kepada leluhur, misalnya papan leluhur itu adalah kakek nenek, kemudian ayahnya yang bertanggung jawab bersembahyang, kemudian ayahnya telah wafat dan jatuh kepada anaknya, sedangkan anaknya tidak mau bersembahyang. Mungkin anaknya adalah bukan umat Buddhis. Jadi papan leluhur itu tidak boleh ditaruh begitu saja dan tidak diurus. Boleh Anda mengurusnya dengan caranya, mengabukannya. Boleh mencari tempat ibadah Chen Focung untuk mengurusnya, memilih hari Cure. Tentu pertama-tama melakukan Pokpe, bolehkah melakukan hal demikian, mengabukannya? Setelah ritual ini selesai, segala pun manggala. Jadi ada seorang Sice juga mengalami problem yang sama. Dia telah menikah. Kemudian dia tidak mungkin bersembahyang ataupun mesemayamkan papan leluhur ataupun papan orang tuanya di tempat suaminya. Jadi bagaimana? Sedangkan sanak saudarinya tidak mau menyembayangi papan leluhur, papan nama orang tuanya. Jadi saya pun memberikan saran kepada dia agar mendiang orang tuanya itu dipersemayamkan saja di altar Wihara Karawaci. Ini pun suatu solusi. Dan Vesang Seamitofo, ini ada rencana pindahkan makam kakek dengan bongkar ambil tulangnya lalu diperabukan dan semayamkan di tempat perabuan, apakah boleh? Karena makam kakek ini di desa yang kecil dan telah banyak yang dipindahkan keluarganya. Kini kira-kira sisa 10 orang lagi dan kuburannya juga tidak terawat lagi. Hal ini boleh saja, kata Sangse. Pertama-tama harusnya yang Anda lakukan harus Pokpe dulu bertanya kepada leluhur Anda, bolehkah melakukan ritual ini? Kemudian memilih hari dan waktu yang baik. Kemudian setelah itu tulang belulangnya baru dipindahkan ke tempat abu, di pagoda abu. Pertanyaan terakhir, banyak orang Tionghoa yang setelah Imlek akan mencari usai Imlek akan mencari sebuah hari untuk pembukaan usaha. Bagaimana mencarinya? 这里指的那个会有不同的答案，是可能这样子，因为值日啊，你给不同的人值日，他会给你不同的回答，那个是有可能的。Jadi mengenai hari baik ini pemilihannya cukup berbeda-beda ya bagi semua orang ya. Misalnya ketika usai Imlek hendak membuka usaha atau mulai pembukaan toko, tentu kita mencari hari yang baik. Kemudian kita juga mengundang kehadiran Dewa Rezeki seperti yang diajarkan oleh Maha Guru. Jadi menurut saya, jika hendak mencari hari untuk pembukaan toko, boleh mencari khairat untuk hari khairat, kemudian mencari waktu yang tepat. Anda boleh melihat di buku panduan hari yang berwarna merah, teks yang berwarna merah. Kemudian setelah pembukaan toko, setelah menjemput Dewa Rezeki, itu dilakukan pada misalnya tanggal 16 lunar.
Setelah pembukaan usaha, barulah menjemput Dewa Rezeki. Jadi jangan sampai terbalik, menggunakan penjemputan Dewa Rezeki dulu, baru membuka usaha. Soalnya Dewa Rezeki kedudukannya belum mapan. Jadi pertama-tama harus mencari dulu hari pembukaan toko, setelah itu barulah melakukan penjemputan Dewa Rezeki. Ini baru hal yang benar, baru cara yang benar. Jangan terbalik. Terima kasih kepada Sangse yang telah menjawab semua pertanyaan dengan sangat cermat. Dan terima kasih juga kepada Dharma Desana ceramah Dharma yang diberikan, yang sangat apik telah dipaparkan oleh Sangse. Kemudian juga lagu Dharma yang dibawakan oleh Sangse yang sangat menyentuh, yang dapat membuat kita meneteskan air mata. Dan terima kasih juga kepada Sangse yang telah menyediakan waktu untuk menjawab semua jawaban yang telah diajukan. Kemudian lagu pertobatan akan kita share di grup WhatsApp, sehingga bagi Anda yang belum bergabung di grup WhatsApp, boleh bergabung dengan cara mengklik tautan di kolom obrolan. Silakan diklik. Kemudian pada kelas selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara pandangan Mahaguru mengenai pernikahan. Marilah kita menyimak dengan antusias kelas Dharma pada sesi minggu depannya. Demikianlah kelas Dharma pada malam ini telah usai. Kita berterima kasih kepada acara Sangse dan memohon Sangse memberikan kata penutup. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua TBF acara Changju, kepada Ketua Departemen Pendidikan acara Lian He, kepada acara Lian Yue, acara Lian Jia, kemudian kepada Jiao Shousi, Lian Hong Jiao Shousi, para Jiangshi Zhujiao, kepada pembawa acara Mei Zhujiao, kemudian kepada Le Shen Zhujiao dan Feng Li Zhujiao. Kita akan ketemu kembali pada hari Jumat minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada penerjemah hari ini. Bahasa Inggris adalah Le Shen Zhujiao, bahasa Indonesia adalah Feng Li Zhujiao. Terima kasih kepada Acarya Sangse yang telah mengkoordinasi tim penerjemahan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada seluruh panitia yang berada di latar yang telah berupaya menyukseskan kelas Dharma kita pada malam ini. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh Padma Kumara yang mengikuti kelas Dharma kita pada malam ini. Kita jumpa di sesi minggu berikutnya. Selamat berjumpa kembali. Amitofo. 谢谢上师，阿弥陀佛，谢谢讲师，谢谢美娥助教，谢上师，谢谢联合上师，谢谢佩芬助教，美尔助谢谢教、大红云助家，教，谢谢你翻译，谢谢。阿弥陀佛。上师的声音真的太好听了，谢谢上师，真的很感动，听上师唱的歌，对，很入心啊，上师的歌声，感谢上师，阿弥陀佛，再见。我们的 WhatsApp 群组，然后写心得报告啊！谢谢大家，我们下个星期谢谢。还没有拍照啊？啊，今天没有拍，还没有没有拍照。哦，谢谢上司。下个星期拍照，大家下个星期穿漂亮一点哈。好，拜拜，晚安，阿弥陀佛，感恩。